Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggelar rapat proses persiapan desain alun-alun Kota Serang di ruang aula lantai 1 Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Serang Kamis 11 September 2025. Rapat yang dipimpin Asisten Daerah 1 Subagio dihadiri tokoh masyarakat Kota Serang, Ikatan Arsitek Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Serang. Rapat tersebut merupakan tahap awal revitalisasi alun-alun Kota Serang agar menjadi landmark khusus Kota Serang sebagai ibu kota provinsi sesuai harapan masyarakat. Menurutnya, revitalisasi alun-alun merupakan satu kesatuan dari pembangunan Taman Sari, Royal, Jalan Diponegoro sampai ke alun-alun. Dalam rapat, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pihak konsultan perencana menerima masukan-masukan positif. Masukan dari pihak Disparpora Kota Serang, alun-alun Kota Serang harus dilengkapi fasilitas olahraga seperti lapangan tenis, basket, voli, dan gor bulu tangkis. Jika fasilitas tersebut dihilangkan, maka harus ada pengganti sesuai peraturan dari Kemenpora. Tentunya kami juga berpatokan kepada peraturan dari Kemenpora, di mana pertama adalah untuk menghilangkan suatu fasilitas olahraga diwajibkan untuk disiapkan penggantinya. Yang pertama. Masukan Matin Syarkawi, alun-alun Kota Serang harus mencerminkan karakteristik masyarakat Kota Serang. Kota Serang sejak zaman Kesultanan merupakan pusat pemerintah Banten dengan peninggalan artefaknya seperti Keresidenan, Gedung Negara, Keraton Kaibor. Maka alun-alun harus menggambarkan cerminan miniatur Banten. Menurut Matin, konstruksi tidak perlu modern. Semua yang menunjukkan faktor budaya Banten harus ada pada konstruksi alun-alun. Alun-alun harus berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat dan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Matin menegaskan apa yang dipresentasikan pihak PT Cipta Purnama Mandiri sebagai konsultan perencana. Tahap awal revitalisasi alun-alun belum mencerminkan Kota Serang sebagai ikon Provinsi Banten. Kita harapkan alun-alun juga menjadi sebuah cerminan yang menggambarkan miniatur Banten. Karena Kota Serang sebagai pusat ibu kota Provinsi Banten. Penataan ini menjadi penting dan kita akan mendukung itu. Yang jelas nilai-nilai substansi yang bisa diwariskan kepada generasi yang berikutnya itu harus tetap dipelihara. Ikatan Arsitek Banten sepakat dengan masukan Matin Syarkawi. Alun-alun Kota Serang harus berkarakter mencerminkan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Harus ada unsur budaya dan kearifan lokal yang kuat. Salah satunya ikon Golok Banten maupun artefak peninggalan Kesultanan Banten lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, mengatakan masukan-masukan positif tersebut wajib diakomodir pihak konsultan perencana. Lalu dilaporkan ke Wali Kota Serang seperti adanya sarana disabilitas dan masukan tidak merubah bentuk alun-alun sebagai cagar budaya. Banyak dari contoh kecil dari Balai Cagar Budaya, Balai Kebudayaan, jangan sampai merubah struktur. Terus dari Pak Kiai agar konsep-konsep ini tidak menyalahi dari apa yang membutuhkan Kota Serang. Budayanya. Terus konsep kalau misalnya masukan sarana olahraga agar bisa diperhatikan kembali gitu. Bahkan masukan-masukan ketika pun ini jadi harus ada ruang untuk disabilitas. Harus ada misalnya pedagang kaki lima kalau sudah bagus itu bisa diatur gitu. Dikompilasi udah pasti dikompilasi dan nanti oleh pihak konsultan perencana dan hasilnya pun nanti kita akan laporkan kepada Pak Wali. Farah Ricci menambahkan revitalisasi alun-alun Kota Serang akan dilaksanakan tahun 2026 dengan modalan anggaran 25 miliar rupiah. Revitalisasi dilakukan bertahap dengan total anggaran 50 miliar rupiah. Perencanaannya sudah masuk dalam dokumen RPJMD tahun 2026. Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.